HKTI, Himpunan Kelontong Indonesia, menyelenggarakan rembuk dengan peternak, baik peternak ayam broiler, ya, peternak ayam pedaging maupun peternak ayam petelur. Yang kita mengundang selain memang pengurus HKTI, tapi juga mengundang dari sisi pemerintah, yaitu Kementerian Pertanian, saya juga bagian dari pemerintah saat ini sebagai Wakil Menteri, Pak Dirjen juga pengurus HKTI sekaligus juga sebagai Dirjen PKH di Kementerian Pertanian, dan Bapak Ibu semua termasuk Pak Singgih dari Pinsar, asosiasi dan lain-lain, termasuk pengusaha perusahaan kita undang semua. Kaitannya adalah kita ini hidup dalam satu atap yang namanya Indonesia. Semua orang tidak boleh ada yang kita rugikan. Peternaknya harus untung, ya, dan kemudian konsumennya juga tidak boleh kemudian dirugikan. Jadi artinya barang itu atau komoditas ayam atau telur itu tidak bisa terlalu mahal, tapi juga tidak boleh kemudian terlalu murah. Jadi ada mekanisme yang diatur oleh negara. Dalam hal ini menjaga supaya ada di range itu. Jadi kalau orang bisnis di bidang perunggasan baik telur atau daging ayam ini, itu sama juga seperti yang lain, apakah beras, jagung, dan lain-lain, yang kita sebut namanya bapoting, barang pokok penting, itu tidak mungkin dan tidak boleh mengambil keuntungan secara ugal-ugalan. Nggak mungkin kemudian kaya, untung gede, besar-besaran di atas penderitaan orang lain. Apakah yang menderita itu rakyat sebagai pembeli maupun yang menderita adalah rakyat sebagai peternak atau petaninya. Itu mekanisme yang memang sudah diatur di bagaimana menjamin produsennya juga harus sejahtera dan juga pembelinya tidak boleh rugi. Hari ini kita merespon beberapa persoalan terkait permasalahan atau yang dihadapi oleh peternak kita, yaitu terkait harga daging ayam dan harga telur. Tadi disepakati bahwa kita banyak ngasih usulan bagaimana supaya makin lama makin baik. Apakah dari suplai bahan baku pakannya, apakah bagaimana subsidi bahan baku pakannya, apakah bagaimana memastikan bahwa tidak ada pengusaha-pengusaha atau tidak ada orang-orang pihak-pihak oknum yang kemudian mencari kesempatan dalam kesempitan dan seterusnya. Secara umum saya bisa sampaikan bahwa salah satu hasil keputusannya adalah mulai tanggal 15 Juli ini nanti harga live bird, ya, harga ayam pedaging di semua peternak gitu. Kemudian dengan size apapun itu kita akan putuskan di harga 19.500 per kilo. Minimal 19.500 per satu kilo berat hidup live bird. Dan juga Rp24.000 per kilo untuk telur. Nah, ini kita tentu saja menjadi bagian dari tugas pemerintah. Dalam hal ini termasuk HKTI juga kita bagian, karena di situ ada pemerintah juga ada pelaku usahanya. Memastikan bahwa harga ini bisa dipatuhi. Kalau ini dipatuhi maka akan menaikkan kesejahteraan peternaknya tambah semangat, hidupnya tambah baik, dan memastikan kemudian di harga HET-nya juga harga HET-nya juga kemudian konsumen atau pedagang di tahap akhir itu kemudian menjual dengan sesuai dengan harga HET. Sehingga intinya adalah bagaimana sektor peternakan ini efisien dari produksinya, efisien dari distribusinya, sehingga gap antara HPP dan HET-nya itu jangan terlalu besar, ya, sehingga tidak banyak yang dirugikan. Itu kemudian lain-lain, selain itu juga ada beberapa usulan yang kita exercise, apakah mekanisme terkait pakan, apakah mekanisme terkait perlindungan, apakah mekanisme terkait lain-lain, termasuk bagaimana Indonesia yang kita ini kalau untuk daging ayam sama telur bukan lagi swasembada, kita ini oversupply. Jadi kita sudah juga mengekspor ke berapa? 15 ya? 11 negara ya, dan kita akan terus tingkatkan kuantitasnya. Salah satunya adalah market yang besar adalah Arab Saudi, kaitannya untuk umroh dan kebutuhan haji kita yang besar. Nah, ini kita lagi jajaki, harus goal, termasuk juga ke China sebagai market yang besar. Di sana salah satu komoditas dari ayam yang diminati itu adalah ceker ayam. Jadi selain orang Indonesia, ternyata orang China tuh dia makan banyak ceker ayam. Ini bagian dari diplomasi, ya. Jadi kalau misalnya Pak Presiden banyak jumpa dengan banyak tokoh negara atau kepala negara lain, itu salah satunya urusan begini-begini. Ya,
urusan bagaimana ngegolkan urusan ekspor komoditas, sarang walet lah, durian lah, ekspor buah lah, ekspor apapun, termasuk di dalamnya adalah ekspor komoditas pertanian, peternakan, dan juga perikanan kita. Dan kita menyepakati bahwa rapat-rapat yang diinisiasi seperti HKTI seperti hari ini itu kemudian secara berkala kita bisa lakukan, kaitannya untuk kita mengevaluasi hasil keputusan rapat sebelumnya, itu ditagih di rapat selanjutnya sambil kita mengevaluasi melihat apakah ada permasalahan baru yang kemudian harus diris dan kemudian harus diperbaiki kinerjanya ke depan. Saya kira itu mungkin dari saya. Kalau mau ada tambahan mungkin Pak Dirjen atau Pak Cecep bisa nambahi. Oke, cukup, mantap. Oke, terima kasih. Pak, kalau sebenarnya penurunan harga di tingkat peternak itu kenapa sih, Pak? Yuk Pak Dirjen aja, biar yang ini. Ya. Lelah ngomong dari tadi. Terkait dengan penurunan harga tentu ini terkait supply dan demand dan banyak juga penyebabnya. Tetapi keseimbangan supply dan demand ini yang terganggu sehingga pada saat supply kita melimpah, demandnya turun, ya tentu harganya juga menjadi turun. Dan inilah yang terus kita lakukan upaya-upayanya baik jangka pendek, menengah maupun panjang untuk menjaga keseimbangan supply dan demand ini sehingga harga di tingkat peternak itu tidak terlalu jauh dari HAP tetapi juga tidak lebih rendah dari HPP. Karena nanti kalau lebih rendah dari HPP seperti sekarang, peternak kita tidak bisa berkelanjutan dan produksi kita juga terancam. Nah, ini yang itu harus kita jaga. Jadi banyak faktor penyebabnya dari sisi produksi maupun sisi demand seperti itu. Nambahin aja. Ini kan ada namanya MBG ini Pak ya. MBG ini punya kebutuhan besar terhadap ayam dan telur. Selain kebutuhannya lain beras, sayur dan lain-lain itu pasti. Jadi MBG ini adalah emerging market satu segmen ya, ngamakan besar gitu. Nah, salah satunya adalah men-trigger kebutuhan dari telur dan ayam. Nah, positifnya adalah ada demand baru dan positifnya kemudian menumbuhkan peternak-peternak yang selama ini ada, yang kandangnya tidak pernah penuh, sekarang penuh. Bahkan juga menumbuhkan peternak-peternak baru. Nah, ini cuman saya tadi salah satu rekomendasi dari rapat ini, kita ingin bagaimana peternak kita ini menyesuaikan juga kalendernya itu sama dengan kalender anak sekolah. Karena memang ini ya, MBG ini besar. Ini kan sekarang ini salah satunya mungkin nambah ya karena MBG 3 minggu anak sekolahnya libur. Nah, karena libur adalah gitu. Nah, ini kita ingin, ini kan kondisi baru Pak ya. Ini kondisi baru, belum pernah terjadi sebelumnya dan kita insya Allah kita belajar dari kondisi ini sehingga di hari-hari, di waktu yang akan datang kita lebih prima. Itu aja sebetulnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.